Pembahasan berikutnya, makanan binatang yang sudah dimodifikasi, makanan hewani yang sudah dimodifikasi genetik melalui proses modifikasi genetik. Misalkan sapi yang sudah dimodifikasi genetiknya supaya lebih gemuk ya, lebih banyak dagingnya atau lebih banyak lemaknya atau lebih bagaimana gitu ya. Intinya sudah dimodifikasi genetiknya. Yang nama lainnya adalah at-ta'dil al-wirathi atau al-istinsakh. Istinsakh ini masyhur dengan istilah cloning, binatang yang sudah dikloning. Mekanisme merubah atau memodifikasi genetik hewan atau cloning hewan itu kemampuan untuk melakukan proses merubah atau bisa mengendalikan sifat-sifat genetik dalam organisme hidup. Ya, ini secara teknisnya. Dalam bahasa ilmiahnya seperti ini. Atau sekumpulan proses yang bertujuan untuk merubah atau mengganti atau menambahkan materi-materi genetik melalui jalur akses DNA, al-hamd an-nawawi, DNA, yang dilakukan pada sel. Dan perubahan atau penggantian tersebut melalui jalur laboratorium min wasail mikhbariyah. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan untuk organisme hidup, binatang misalkan, atau bahkan ini juga bisa dilakukan untuk tumbuhan. Tapi yang menjadi isu kita adalah ketika itu binatang, hewan yang membutuhkan sembelihan supaya menjadi halal. Adapun tanaman, jika ada mutasi genetik maka tidak masalah karena tidak dibutuhkan sembelihan. Jadi makanan tumbuhan selama tidak membahayakan maka dihalalkan. Hukum permasalahan ini, cloning atau semisalnya, tidak terlepas dari beberapa keadaan berikut. Yang pertama, hewan, jadi dua hewan, namanya cloning, dua hewan. Ada dua hewan yang melalui proses cloning ini bukan hewan yang dimakan. Misalkan menghilangkan biji sel atau salah satu sel dari tubuh babi, lalu ditanam sel tadi di buwaidati qirdin, di sel telur atau semisalnya pada kera. Dan dua hewan ini, babi maupun kera, bukan binatang yang bisa dimakan. Ketika dilakukan proses modifikasi genetik seperti ini, maka hasilnya haram secara kesepakatan ulama. Karena bagaimanapun juga dua hewan itu hewan yang haram untuk dimakan. Yang kedua, jika salah satu dari sumbernya ahadul abawain, baik induknya jantan maupun betina, salah satunya hewan yang dagingnya boleh dimakan, tetapi yang kedua hewan yang tidak boleh dimakan, misalkan diambil sel dari kambing lalu ditanam di sel telur babi atau sebaliknya, dibalik, selnya babi dipasang di kambing, lalu yang muncul adalah hewan lain, misalkan muncul hewan lain menghasilkan jenis hewan yang baru, maka hasil hewan ini diharamkan karena salah satu dari sumbernya adalah binatang yang tidak boleh dimakan, walaupun salah satunya boleh dimakan. Yang ketiga, jika dua sumbernya, induknya, baik jantan maupun betina, induk jantan betina, dua-duanya dagingnya bisa dimakan. Misalkan salah satu sel yang diambil dari fisik tubuh kambing lalu ditanam di kambing yang lain, syatin, hewan betina, kambing betina ditanam di kambing jantan misalkan, atau dari binatang-binatang yang lain yang halal dimakan. Maka ini yang menjadi pokok perselisihan para ulama. Jadi dua-duanya hewan yang boleh dimakan. Kalau yang salah satunya haram atau dua-duanya haram, sudah sepakat para ulama mengatakan tidak boleh. Hewan yang dimodifikasi genetik seperti ini tidak boleh. Tapi kalau dua-duanya halal, semuanya sumbernya adalah binatang yang halal, maka ada khilaf apakah boleh memakan, mengkonsumsi binatang baru dengan rekayasa genetik seperti ini ataukah tidak. Ada dua versi, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh memakannya, mengkonsumsinya, halal binatang yang dihasilkan seperti ini. Dan ini adalah pendapat
mayoritas kebanyakan para ulama kontemporer. Dalil-dalil pendapat ini, yang pertama, ayat-ayat yang banyak yang menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memperuntukkan apapun yang ada di alam semesta ini, baik dari tumbuhan maupun hewan atau benda padat, untuk khidmatil insan, untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah mempersilahkan. Allah menjadikan semua alam semesta ini untuk manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sudah memudahkan, memberikan untuk kalian apapun yang ada di langit dan di bumi. Silahkan kalian manfaatkan. Jadi dalilnya keumuman ayat ini. Surat Luqman ayat 20. Dalil yang kedua, hukum asal dalam segala sesuatu adalah mubah, diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, hewan yang dihasilkan dari mutasi genetik tadi, modifikasi genetik, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti masih kembali ke hukum asal, masih berada di hukum asal, yaitu diperbolehkan. Ini dasar pendapat yang pertama, yang mengatakan halal. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh memakan, mengkonsumsi binatang yang sudah dimodifikasi genetiknya. Dan ini pendapat sebagian ulama kontemporer. Walaupun sumbernya, dua-duanya hewan ini adalah hewan yang boleh dimakan. Dalil yang pertama, karena ini tadakhulun fil khalqi, ikut campur dalam penciptaan. Dan penciptaan seharusnya adalah urusan Allah saja. Jadi Allah saja yang seharusnya menciptakan. Ini ada orang yang berusaha untuk menciptakan jenis binatang baru, gabungan, misalkan selnya gabungan antara kambing dengan sapi, misalkan begitu. Atau binatang-binatang yang lain. Ya, ayam misalkan digabung dengan kelinci misalkan, sehingga menghasilkan jenis binatang baru secara lab. Maka seperti ini tidak diperbolehkan karena alasannya tadakhulun fil khalqi, ikut campur urusan penciptaan. Yang kedua, adanya bahaya-bahaya yang timbul yang dihasilkan oleh binatang-binatang seperti ini. Di antaranya adalah bahaya dari sisi biologi. Dan ketika sesuatu itu berbahaya, maka sangat jelas hukum syariat Islam. Ada kaidah la darara wa la dirar. Atau ad-dararu yuzal. Suatu yang membahayakan harus dihilangkan. Tidak boleh kita terjun dalam sesuatu yang membahayakan. Sementara ketetapan majma' fiqih yang dihasilkan oleh Rabitatul Alam Al-Islami diputuskan pada daurahnya yang ke-15 yang diadakan di Mekah tanggal 11 bulan 7 1416 Hijriah. Mereka menetapkan boleh menggunakan ilmu al-handasah al-wirathiyah, boleh memakai atau memanfaatkan, mempelajari dan memanfaatkan ilmu rekayasa genetik dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Tapi dalam bidang apa? Fi haqli zira'ah, dalam bidang pertanian, wa tarbiyatil hayawan, peternakan, dengan syarat al-akhdhu bikullil ihtiyatat liman i'ayadarar. Tapi syaratnya adalah sudah dilakukan berbagai tindakan kehati-hatian untuk mencegah madarat apapun. Dan madarat ini bukan hanya dilihat dari madarat yang muncul secara langsung, tapi juga harus diperhitungkan bahaya yang timbul untuk jangka ke depannya, untuk masa depan. Baik madarat tersebut menimpa manusia maupun hewan atau lingkungan. Jadi harus diperhatikan semuanya, ya, dari sisi lingkungan, dari sisi ekosistem kehidupan, dan yang lainnya, jangan sampai menimbulkan madarat. Nah, seperti ini. Tapi secara asal memang diperbolehkan, tidak masalah mempelajari atau menerapkan ilmu rekayasa genetik. Nah, sumbernya adalah al-istinsakhu bainal ilmi wad din, al-istinsakhu bainal ilmi wal falsafati wad din. Ini kitab-kitab al-istinsakhu fi mizanil Islam, banyak sekali. Kemudian majalah Majma' Fiqih, daurah yang ke-15, majalah Al-Yarmuq, An-Nawazil fil At'imah, Al-Handasah Al-Wirathiyah fi Manzurin Syar'i. Ilmu rekayasa genetik dari sisi sudut pandang syariat.